Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? I hope you are always healthy. And I also fine and healthy. So today we are going to learn English. Berjumpa lagi ya teman-teman dengan Ustazah Ulia. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris chapter 5 part 2 bab 5 bagian kedua. Minggu lalu in the previous meeting, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar juga tentang my daily activities, yaitu artinya adalah kegiatan sehari-hariku. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar beberapa vocabulary tentang my daily activities, kegiatan sehari-hariku. Today, we are going to continue this material. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di chapter 5 part 2, di bab 5 bagian kedua. Nah, please pay attention on the picture. Tolong perhatikan gambar yang ada di screen kalian masing-masing ya, teman-teman. Di situ ada dua siswa. Nah, yang tidak memakai jilbab, dia bertanya, "What time do you usually wake up, Aisyah?" Kemudian Aisyah menjawab, "I usually wake up at 4:30 o'clock." Nah, jam berapa kamu biasanya bangun, Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, "Saya biasanya bangun jam 4:30, tepat," gitu. Nah, di situ ada kata usually. Usually artinya biasanya. Dan di situ juga ada kata atau pertanyaan yang kata depannya menggunakan what time. What time artinya jam berapa. Oke, kali ini kita akan belajar cara membuat questions form, bentuk pertanyaan ya, teman-teman. Bentuk pertanyaannya itu masih menggunakan materi my daily activities, kegiatan sehari-hariku. Nanti kalian akan berlatih mencoba membuat pertanyaan tentang kegiatan sehari-harinya kalian di rumah. Misalnya, jam berapa kamu bangun tidur? Jam berapa kamu mandi? Jam berapa kamu makan siang? Seperti itu, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. In English. Nah, di sini ada rumusnya, teman-teman. Di situ ada dua rumus. Yang pertama ada what time, lalu ada do, lalu ada you, they, we, I plus verb one. Nah, verb one. Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah suatu kata, suatu kegiatan yang menjelaskan bahwa kita sedang melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Contohnya mandi, makan, tidur, bangun, menyapu, berangkat sekolah. Itu semua termasuk kata kerja atau verb. Nah, verbnya kita pakai verb bentuk pertama, bentuk ke-1. Nah, biasanya istilahnya itu namanya verb one ya. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we, maka pertanyaannya menggunakan do. Namun, kalau subjeknya itu she, he, it, atau Rita, she kan artinya dia perempuan. Kalau he, dia laki-laki. Maka pertanyaannya menggunakan does. Sebagai contoh ya, misalnya Ustazah akan tanya jam berapa Rina bangun tidur. Rina itu kan adalah perempuan, berarti Rina menggantikan she. Kalau she pakainya does. Ingat-ingat ya. Berarti pertanyaannya, what time does Rina wakes up
What time does Rina wake up? Gitu ya, nggak pakai S, wakes-nya tanpa S karena sudah pakai does. What time Rina wake up? Kayak gitu. Itu kalau pertanyaan. Sekarang kita pakai pertanyaan yang bentuk pertama, yang pakai do. Yang pakai do itu jika subjeknya I, we, they, you. Misalnya kita tanya menggunakan you, kamu. Jam berapa kamu makan pagi? Gitu ya. Berarti kita pakai yang atas. What time do you have breakfast? Kayak gitu. Sampai sini paham teman-teman? Can you get the point? Oke. Next. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh di sini itu subjeknya pakai you, berarti tanya kepada kamu. Contohnya number 1, number 1. What time do you take a bath? Jam berapa kamu mandi? Lalu jawabannya I take a bath at 6 o'clock. Saya mandi jam 6 tepat ya. O'clock itu artinya tepat. Nah, bisa juga pakai jam 4.30, 6.15 kayak gitu. Enggak tidak perlu harus o'clock seperti itu. Oke, kemudian misalnya kalian mau menanyakan jam berapa berangkat sekolahnya, berarti what time do you go to school? Gitu. Lalu dijawab I go to school at 1 o'clock. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa dialogue, beberapa percakapan, beberapa conversation between students A and students B ya. Yang paling pertama itu students A itu bertanya, ask questions to students B. What time do you get up? Lalu students B menjawab, I get up at 5 o'clock. Jam berapa kamu bangun tidur? Saya bangun tidur jam 5 pagi. Lalu yang kedua, the dialogue number 2. What time do you take a bath? I take a bath at 5:30. Jam berapa kamu mandi? Saya mandi jam setengah 6 at 5:30. Berarti jam 5.30. 5.30 berarti setengah 6 ya. Kemudian yang ketiga, what time do you have breakfast? I have breakfast at 6 o'clock. Aku makan pagi jam 6 tepat. O'clock itu tepat ya. Oke, kemudian ada percakapan lagi, ada conversation lagi nih. What time do you go to school? I go to school at 6:30. Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Aku berangkat ke sekolah jam 6.30. At 6:30, 6.30 berarti 6.30 itu setengah 7 ya teman-teman. Kemudian ada percakapan lagi. What time do you study? Jam berapa kamu belajar? I study at 1:30. Saya belajar jam 1.30 berarti jam setengah 2. Kemudian yang terakhir, the last dialogue. Dialog atau percakapan yang terakhir. What time do you take a nap? I take a nap at 2 o'clock. Jam berapa kamu tidur siang? Take a nap itu tidur siang. Jam berapa kamu tidur siang? Aku tidur siang jam 2 tepat. Oke, kemudian di sini ada grammar note, struktur bahasa, struktur bahasa. Di sini ada subjek. Subjek itu ada I, we, you, they, he, she, dan it ya sebenarnya teman-teman. I artinya aku, we kita, you kamu, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan. Nah, verb itu kata kerja seperti get up, have dinner, kemudian ada go to school, and so on, dan lain-lain. Nah, verb satunya bagi yang subjeknya
I, we, you, sama they, maka verbnya tanpa ditambah dengan s. Tanpa ditambah dengan s akhirannya ya. Berarti misalnya saya bangun jam 5 tepat. Berarti I get up at 5 o'clock. Namun jika subjeknya itu he sama she, dia laki-laki dan dia perempuan, itu nanti di kata kerjanya, di verbnya ditambah dengan s di paling belakang sendiri. Misalnya get up jadinya gets up ya. Misalnya dia laki-laki bangun jam 5, berarti bahasa Inggrisnya he gets up at 5 o'clock kayak gitu. Kemudian jika misalnya Andi kan he ya, Andi itu menggantikan he. Andi mandi jam 10, berarti kita translate into English, berarti Andi takes a bath at 10 o'clock. Takes-nya ditambah dengan s. Andi takes a bath at 10 o'clock. Seperti itu ya teman-teman. Jadi khusus subjek he dan she dan it itu kata kerjanya ditambah dengan s maupun es. Yang ditambah dengan es itu adalah kata kerja yang belakangnya o. Contohnya do. Do itu tulisannya do, lalu ditambahnya dengan es. Bunyinya jadi das. Ya. Atau go to school jadinya goes to school gitu, ditambahin dengan es, tulisannya goes, dibacanya goes to school. Misalnya dia perempuan berangkat sekolah jam 7, berarti she goes to school at 7 o'clock. Seperti itu. Nah, terakhir ada vocabulary, ada kosakata. Silahkan dibaca sendiri ya teman-teman kosakatanya di screen kalian. Oke, I think enough for me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.